Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian di sini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kalian udah tahu kan tujuan kalian mau datang ke sini tuh mau ngapain? Mau ngapain? Mau konseling. Mau konseling ya. Nah, sebelumnya tuh kalian tuh udah tahu belum sih konseling itu sebenarnya sesi apa? Belum. Sedikit tahu ya. Nah, supaya diperjelas lagi, saya jelaskan lagi ya. Jadi sesi konseling itu seseorang yang ada mempunyai permasalahan gitu kan. Seperti kalian yang datang ke saya sendiri, saya tuh nah kalian kan di sini sebagai konselingnya ya, kalian udah sedikit paham ya tentang konseling itu apa. Nah, saya di sini tuh sebagai konselor. Kalian udah pada tahu belum sih konselor itu apa? Belum. Nah, jadi konselor itu adalah suatu ahli yang di bidang konseling seperti ini, yang udah mempunyai ilmu-ilmu untuk menemukan atau memecahkan permasalahan kalian gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai sesi konseling ini, sebelumnya perkenalkan dulu ya nama kalian dari sini. Boleh diperkenalkan? Nama saya Septa. Nama saya Cynthia. Nama saya Desi. Nama saya Yesi, Mas Afisa. Nah, tadi kan kalian udah memperkenalkan nama, saya juga udah menjelaskan tentang konseling itu apa, konselor itu apa, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asasnya. Sebenarnya asas-asas konseling ini ada banyak. Saya akan menjelaskan 3 konseling yang benar-benar harus diterapkan ya. Yang pertama itu ada keterbukaan. Nah, keterbukaan itu adalah asas yang kalian sebagai konseling harus terbuka dengan konselor saya pribadi. Nah, terus itu kalian tuh jangan ada malu-malu, jangan ada yang disumput-sumputin, karena kan kalian di sini kan tujuannya untuk konseling gitu. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini kalian para konseling jangan takut rahasianya akan disebarkan kemana-mana, karena orang-orang yang ada di sini maupun saya akan menjaga rahasia kalian gitu. Nah, yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Nah, saya ataupun kalian itu sukarela gitu. Saya sebagai konselor sukarela untuk mendengarkan dan mengasihi saran jika kalian butuh, dan kalian sebagai konseling sukarela untuk menceritakan permasalahan kalian gitu. Jadi kita sama-sama profesional di sesi konseling ini. Nah, jadi pertama-tama kita akan bertanya dulu nih satu persatu. Apa sih permasalahan kalian ini gitu. Saya bertanya dulu dari Septa. Septa, bagaimana permasalahan yang sekarang dialami? Boleh diceritakan? Depresi percintaan. Depresi percintaan, oke. Untuk Septa kan depresinya tentang percintaan. Nah, oke, kita ini dulu ya. Kita lanjut dulu ke Cynthia. Kalau Cynthia depresi tentang apa? Depresi tentang keluarga gitu. Oh, oke. Keluarga broken home atau gimana? Bisa jadi dibilangnya kayak gitu sih. Iya, betul ya. Terus ke siapa? Desi? Depresi aja gitu sama kejadian yang dari masa lalu gitu loh Kak. Oh, trauma gitu ya. Oke. Dari Desi? Ya, saya depresi tentang pelajaran yang banyak. Tentang pajarnya. Nah, selanjutnya ada Ayu, gimana? Kalau saya depresi ini sih Kak, lebih ke insecure. Oh, insecure. Tentang apa? Ya, saya nggak pedean orangnya. Nah, dari permasalahan kalian kan sama-sama ya, teman-teman. Kalian itu sama-sama depresi ya, tentang permasalahan hidup kalian gitu, atau keseharian kalian. Nah, di sini kita harus fokus di satu permasalahan gitu di konseling kelompok ini. Nah, kita harus sepakat nih permasalahan apa sih yang ingin kita bahas gitu. Kalian sepakatnya permasalahan siapa nih? Cynthia. Ya, oke. Oke, Cynthia. Cynthia tadi permasalahan tentang apa? Depresi tentang keluarga gitu Kak. Keluarga ya, oke. Keluarganya Cynthia emangnya gimana sih? Keluarga saya tuh kayak kalau di rumah gitu tuh kayak kalau tentang keluarga gitu tuh sering bisa dibilang kayak broken home gitu loh Kak. Oh ya, broken home ya. Broken home kan banyak permasalahan nih. Kalau Cynthia itu bagaimana sih yang broken home-nya yang bagaimana? Broken home-nya yang gimana? Kayak misalnya orang tua saya tuh kayak berantem terus gitu Kak, nggak pernah akur kalau di rumah kayak gitu. Nggak pernah. Ya, jadi saya tuh sebagai anak tuh kayak pusing gitu loh Kak. Depresi gitu Iya. ya. Emangnya
kalau boleh tahu nih, emangnya Cynthia itu orang tuanya apa sih yang dibikinin ribut, atau tentang nggak bisa bagi waktu, atau tentang anak, atau gimana tuh? Ya apa tuh namanya, kayak hal-hal sepele gitu tuh bisa bikin ribut gitu loh Kak. Terus kalau orang tua Cynthia ribut kayak gitu, Cynthia gimana tanggapannya, responnya? Responnya tuh kan kalau kita misalnya mau membantah mereka kan kita nggak mungkin ya Kak. Iya, Jadi betul. paling kalau misalnya mereka lagi ribut tuh diam di kamar kayak gitu loh Kak. Nangis kadang kayak gitu. Terus orang tua Cynthia tahu kalau Cynthia sebenarnya nggak nyaman dengan mereka yang kayak gitu, di kamar murung. Sebenarnya orang tua Cynthia tuh menyadari hal itu nggak? Mungkin menyadari, tapi kan namanya hal udah biasa, jadi ya udah biasa mereka kayak gitu. Walau mereka sadar tapi tetap dilanjutin gitu loh. Jadi Cynthia tuh nggak nyaman, depresi juga ya melihat orang tua seperti itu ya. Iya. Cynthia sendiri pernah nggak sih ngobrol sama ayah ataupun ibu kayak kenapa sih kalian kok kayak gitu terus gitu? Belum sih. Belum pernah. Nah, coba sekali-sekali gitu Cynthia bertanya gitu, ibu sama ayah kenapa kok banyak berantemnya gitu, emangnya hal apa sih yang bikin berantem gitu, coba sesekali. Nah, Cynthia juga jangan terlalu dipikirin, karena kan tadi kan udah biasa ya kata Cynthia ya, udah biasa melihat orang tua seperti itu kan. Nah, mungkin kalaupun itu sebenarnya ngeganggu nggak sih kayak pelajaran Cynthia, atau kayak Cynthia jadi males mau ngapa-ngapain karena orang tuanya sering berantem gitu, iya atau enggak? Mengganggu sih Kak, makanya sampai dipikirin, sampai berpusing sendiri gitu. Depresi Kok gitu iya. ya. Oh iya. Kalaupun Cynthia mau bikin hal-hal itu nggak bikin jadi depresi lagi, Cynthia itu caranya harus nanya ke orang tua, cerita gitu, biar orang tua juga ngerti kan, daripada nanti Cynthia dipendem terus itu Cynthia aduh pusing gimana, harus mikirin mereka terus. Kalau Cynthia diem terus-terusan murung gimana, emangnya Cynthia mau terus-terusan depresi? Enggak sih. Kalau mau terus-terusan hal itu bikin pikiran menjadi depresi, yaitu salah satu caranya gitu. Cynthia harus deep talk lah sama orang tua. Jangan orang tua, kalau enaknya ngobrol sama ayah atau sama ibu? Sama ibu. Sama ibu. Oh iya, saya bisa ikut merasakan apa yang Cynthia rasakan gitu kan. Pasti nggak enak banget ya yang namanya di rumah. Sebenarnya kalau kita di rumah itu untuknya berpulang istirahat, tapi malah mendengar orang tua kita berdebat ya, mau dari kecil ataupun besar, itu sebenarnya mengganggu pikiran kita gitu, mengganggu ketenangan kita gitu kan. Nah, yaudah kalau mulai nanti kalau jangan Cynthia tanya pas mereka lagi ribut, kalau lagi duduk-duduk aja nih sama orang tuanya nih, terus tuh Cynthia kayak iseng gitu, ibu kemarin kenapa sih sama ayah gitu kan, kok kayaknya sering ada perdebatan, emangnya kalau boleh tahu apa, tanya-tanya aja, nggak apa-apa, siapa tahu orang tuanya bisa menjelaskan. Terus mungkin ada permasalahan yang Cynthia nggak tahu, tapi Cynthia nggak dikasih tahu gitu. Nah, siapa tahu orang tuanya Cynthia cerita, terus Cynthia jadi ngerti, oh ternyata orang tua saya berantem gara-gara ini gitu. Jadi hingganya Cynthia nggak terlalu depresi, mungkin Cynthia kayak yaudah, mungkin mereka menyelesaikan mereka menyelesaikan masalah itu dengan seperti itu gitu. Nah, terus tuh apalagi nih yang dirasain saat si orang tuanya lagi berantem terus yang membuat Cynthia depresi, itu apalagi yang dirasain? Ya itu aja sih Kak, kayak misalnya banyak keganggunya, kalau misalnya mau belajar itu keganggu, terus kepikiran gitu. Nah, Cynthia sendiri atau ada adik atau kakak? Sendiri. Oh. Jadi nggak ada tempat ngadu, nggak ada kakak, nggak ada adik gitu. Jadi benar-benar dipendam depresinya sendiri. juga lebih ngerasain sendiri Iya. ya. Saya juga ikut merasakannya. Nah, jadi ya itu yang harus diterapkan oleh Cynthia, harus banyak-banyak sharing sama orang tua, banyak-banyak kumpul aja, kayak ibadah bareng contohnya, terus tuh lebih sering berkumpul-kumpul bareng, terus tuh kan jadi kalau kita sering berkumpul kan kita kan keluarga kita jadi
enak gitu, diajak ngobrol gitu. Masalah di rumah itu pasti akan semakin lama semakin sedikit gitu, semakin memudar gitu. Makanya kalau ada masalah ya udah yang baik-baik gitu. Jadi gimana Cynthia? Sudah sedikit lega sih kak. Sedikit lega ya. Nah, Cynthia kan udah tahu ya apa yang harus Cynthia lakukan supaya nggak depresinya berkepanjangan, mengganggu tadi itu kan, mengganggu belajarnya, mengganggu mungkin pertemanannya juga kan, jadi murung sendirian, depresi, terus mengganggu aktivitasnya, mau ngapa-ngapain pasti nggak mood ya di rumah. Kalau misalnya di rumah berantem orang tua itu pasti nggak mood kan kita mau ngapa-ngapain, jadi mengganggu segala hal yang aktivitas Cynthia. Jadi ya itu ya yang harus Cynthia lakukan. Yang pertama nggak apa-apa, step by step aja, jangan langsung ditanya gitu kan. Namanya juga kan kalau api yang besar disembunyikan pakai air kan bukannya padam malah nambah besar kan. Ya udah itu yang harus Cynthia lakukan. Jadi gimana, udah pikirannya atau perasaannya udah mulai membaik? Ya kak, mulai agak lega. Kalau misalnya memang ada yang harus diselesaikan lagi atau masih ada yang harus diomongin lagi, nanti kita akan buka sesi konseling lagi ya teman-teman semuanya. Nah, gimana nih teman-teman semua, udah pada ngerti belum sebenarnya permasalahan kan sama-sama tentang depresi nih. Kalian kan di depresi itu tadi tentang percintaan, tentang keluarga, tentang masa lalu, tentang pelajaran, tentang insecure. Nah, sebenarnya itu permasalahan kalian itu mirip-mirip dengan depresi. Nah, depresi itu kembali lagi sama diri kalian sendiri, tergantung kalian untuk yang mengontrol diri kalian. Terus kalian harus banyak jadi diri sendiri, harus menerima gitu, memahami diri kalian. Jadi gimana kalian dari permasalahan sendiri tadi udah mulai ngerti kan gimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya kalian ada mau di sesi yang kedua, bisa hubungi saya lagi dan kita akan menyelesaikan lagi, kita buka sesi konseling yang kedua. Nah, berhubung waktunya udah cukup ya kalian semua. Nah, saya akhiri aja kali ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.